dalam Tuhan. Halo. Selamat pagi, kembali lagi kita akan beribadah bersama di hari Minggu yang cerah ini. Meskipun kita masih dalam situasi pandemi, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan kita akan bersemangat memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam setiap keadaan bangsa dan negara kita. Kita akan bawa hati kita untuk datang kepada Tuhan. Bersamamu Bapa, kami melewati setiap pencobaan yang ada dalam negara kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami.
pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Jika sebentar Tuhan kami ingin lebih lagi bersuka Tuhan dalam ibadah pesta keluarga kami, kiranya Tuhan hadir dalam setiap peribadahan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, anugerah-Mu ada dalam setiap keluarga kami, dalam setiap sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat Bapak Ibu dan Saudara? Semangat. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan mencoba Amin.
Baik, kalau minggu yang lalu kita bertemu dalam ibadah, ya saya memberikan tema apa? Yang masih ingat? Ayo, peranan Roh Kudus dalam menghadapi perubahan. Dunia yang berubah, tetapi kita memiliki Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk kita mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik. Puji Tuhan, hari ini ya kita masuk di dalam bulan yang baru, tanggal 3 Mei tahun 2020. Tentunya kita tetap semangat di dalam Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita langsung kita baca Alkitab kita belajar bersama-sama, dan nanti di akhir firman Tuhan kita masuk di dalam perjamuan kudus. Baik, mari sebelum kita lebih jauh membahas firman Tuhan, kita mau berdoa sekali lagi. Kami bersyukur Bapa Surgawi Allah kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setelah kami memuji-muji Engkau, menyembah nama-Mu, kami bersyukur sebentar kami boleh menikmati sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami mohonkan Roh Kudus, Engkau memberikan kekuatan dan pengertian kami, sehingga setiap kata kalimat firman-Mu dapat kami mengerti, kami simpan dalam hati kami, dan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Mari Roh Kudus, kita bekerja sama di dalam mempermuliakan Bapa, khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, mari kita baca Alkitab kita. Ya, saya akan berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di tengah sulitnya situasi pasti ada solusi. Ya, puji Tuhan. Di tengah sulitnya situasi atau keadaannya, pasti ada solusi. Solusi itu jalan keluar. Ya. Sesulit apapun kehidupan kita hari-hari ini, tapi kita percaya Tuhan lewat Roh Kudus, Tuhan memberikan solusi atau jalan keluar bagi kita sekalian. Baik, mari kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 50. Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan yang ke-5 ya. Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai yang ke-5 ya, kita pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa. Akan saya bacakan. Judulnya Ibadah yang Sejati. Mazmur Asaf. Jadi Mazmur itu tidak selalu ditulis oleh Daud, tetapi Asaf, seorang namanya Asaf juga menulis Mazmur atau Zabur. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Coba perhatikan ayat ini. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelian. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ya, kita mengerti bahwa setiap mujizat yang Tuhan nyatakan, setiap mujizat yang Tuhan kerjakan, pasti mujizat itu terjadi di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman. Bahkan situasi yang gawat, situasi yang menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan. Di sana pasti terjadi mujizat.
Jadi mujizat Tuhan itu saya membaca kok belum pernah ya mujizat terjadi dalam keadaan yang nyaman, yang damai, semuanya serba aman, semuanya gelinding tanpa hambatan, tanpa persoalan. Tiba-tiba terjadi mujizat. Tidak. Mujizat Tuhan terjadi ketika ada di dalam situasi yang tidak nyaman. Saya mencatat beberapa peristiwa mujizat yang Allah nyatakan. Yang pertama, Tuhan Yesus menyatakan mujizat ketika 5.000 orang nyaris kelaparan. Loh, bukankah ini merupakan satu keadaan yang gawat? Ya, 5.000 orang ketika itu kumpul di sebuah lapangan yang terbuka luas, padahal tidak jauh dari ya keramaian kota, bahkan air saja saya kira sangat minim. Apalagi ada pabrik roti, tidak mungkin pada waktu itu. Nah, Tuhan katakan waktu itu mereka nanti kalau pulang jangan-jangan jatuh di tengah jalan karena kelaparan. Sudah sekian hari mereka kekurangan makan. Ini terjadi. Dan kemudian apa? Dengan 2 ekor ikan dan berapa 5 ketul roti, Tuhan buat mujizat. 5.000 orang itu dihitung laki-laki, belum anak-anak dan perempuan. Penafsir mengatakan itu sekitar 8.000. Dan dikatakan apa? Diceritakan sisanya 12 bakul. Loh, ini mujizat. Yang kedua, Tuhan Yesus menyatakan mujizat ketika murid-murid akan tenggelam ketika angin sakal dan atau badai di danau Genesaret. Loh, kenapa pada waktu kapal itu tenang, angin bertiup, sepoi-sepoi basah, tidak terjadi mujizat? Tetapi pada waktu Tuhan memang sengaja tidur di buritan dan kemudian terjadi angin badai, angin sakal mengguncangkan kapal itu. Nyaris mereka tenggelam dan akhirnya salah satu dari 12 muridnya mengatakan, "Guru, kami binasa." Nah, kemudian Tuhan katakan setelah itu, "Weh, kamu orang-orang yang tidak percaya." Ya. Terjadi mujizat. Angin badai sakal waktu itu juga diperintah untuk tenang, untuk berhenti. Nah, ini yang ketiga. Jadi beberapa hal yang perlu saya sampaikan supaya kita mengerti. Ternyata mujizat Tuhan itu terjadi ketika sesuatu nyaris akan binasa, nyaris ada kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Yang ketiga, Tuhan Yesus menyatakan mujizat ketika Lazarus mati dan sudah dikuburkan selama 4 hari. Loh, bukankah ini merupakan satu situasi yang susah? Keluarga Lazarus susah. Mereka berduka cita. Untung Tuhan Yesus datang dan terjadi mujizat. Lazarus yang sudah 4 hari dikubur, akhirnya apa? Ada mujizat kehidupan. Lazarus dihidupkan. Nah, ini. Yang berikutnya, Tuhan Yesus menyatakan mujizat ketika Bartimeus yang buta minta pertolongan. Kenapa Tuhan Yesus tidak menyatakan mujizat kepada orang-orang yang melek, orang-orang yang normal waktu itu? Tidak. Tapi justru ketika ada orang yang dia merasa dirinya tersisih karena dia seorang yang buta. Mungkin tiap-tiap hari dia hanya mengemis. Dan ketika Tuhan Yesus lewat waktu itu, Bartimeus berteriak-teriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah hamba." Dan akhirnya kemudian singkat cerita dikatakan, Tuhan memelekkan mata Bartimeus yang buta itu. Nah, berikutnya. Tuhan Yesus menyatakan mujizat lewat Petrus. Ketika orang lumpuh di Serambi Salomo dibangkitkan dan berjalan. Ini lagi-lagi mujizat terjadi. Orang lumpuh disembuhkan. Tuhan Yesus lewat Petrus. Dan hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bisa dipakai oleh Tuhan untuk membuat mujizat ketika situasi tidak nyaman, ketika situasi juga nyaris atau gawat, bisa. Ada kekurangan, ada sakit penyakit, dan lain sebagainya.
Yang berikutnya, yang keenam, ini saya catat beberapa, yang keenam. Tuhan Yesus menyatakan mujizat lewat Elia, memberkati janda Sarfat, mencukupi ekonominya, minyak dalam buli-buli melimpah. Loh, ini janda Sarfat ini sudah tiap-tiap hari ditagih oleh penagih utang. Dan akhirnya waktu itu untung Elia ada di sana. Dan Elia tanya, kamu punya botol-botol atau buli-buli? Tolong keluarkan semua. Wah, keluarkan semua. Ternyata buli-buli yang ada minyaknya satu botol itu dituang dari botol satu ke botol yang lain. Semuanya luber, semuanya penuh. Dan akhirnya singkat cerita, janda Sarfat ini hidup dengan kecukupan sampai musim penghujan tiba. Disuruh menjual minyak itu untuk bayar utangnya. Nah, sekali lagi saya katakan, mujizat Tuhan terjadi ketika situasi tidak nyaman, ketika situasi gawat, ketika situasi mencemaskan dan sebagainya. Nah, hari ini mungkin di antara kita ada yang merasa cemas, ada yang khawatir, ada beberapa ibu yang galau. Ya bagaimana ini suamiku tidak bekerja, bagaimana aku sendiri sudah beberapa minggu tidak bekerja. Bukankah situasi itu juga membuat kita ini, ya seharusnya selaku orang-orang Kristen yang percaya, kita minta mujizat daripada Tuhan. Nah, mari kita bahas beberapa hal yang telah saya catat. Yang pertama dari bahasan tadi, ya. Yang pertama, kuncinya supaya ada solusi ketika kita menghadapi persoalan. Yang pertama, jangan hobi menggerutu. Nah ini, jangan hobi menggerutu, jangan hobi ngomel-ngomel, mengeluh. Wah, bagaimana ini, bagaimana? Income-ku merosot, pendapatanku sedikit, mana cukup untuk 1 bulan, mana cukup untuk 1 minggu. Ini. Mari kita baca ini ya, di dalam Yudas. Yudas itu hanya 1 pasal, Saudara. Ya. Yudas 16. Jadi Yudas pasal 1 ayat 16, pasalnya hanya 1. Saya catat demikian. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Yang kita garis bawahi ayat bagian A. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Waduh. Bukankah ini seringkali terjadi? Bahkan kerap kali terjadi. Bukan hanya bagi orang-orang dunia. Orang-orang Kristen pun, kita pun seringkali menggerutu, mengeluh, khawatir akan kehidupan kita, khawatir bagaimana minggu depan, bulan depan, dan sebagainya. Tapi mari kita percaya ketika kita mengetahui pada waktu kita menghadap kesulitan, sesulit apapun di dalam kehidupan kita, ketika kita bersandar kepada Tuhan, pasti ada solusinya. Puji Tuhan. Nah, berikutnya saya catat demikian. Kita harus punya pandangan dan pikiran positif. Orang yang menggerutu, orang yang mengeluh itu biasanya pikirannya negatif. Ya. Wah, ini kok nek kelaparan bagaimana? Ini kalau kekurangan bagaimana? Mana anakku do nangis misalnya saat terus kehidupan kita tergoncang, pikiran kita kalut, tidak sedikit terus kemudian ada sakit ya karena fisik kita ini lemah dan kemudian sakit, tidak tertutup kemungkinan. Nah, mari solusinya kita harus punya pandangan dan pikiran yang positif. Nah, ada cerita satu kali ada 2 ekor serangga. 2 ekor serangga ini berbeda hobinya. Yang satu namanya kupu-kupu. Serangga yang kedua namanya lalat.
Coba dari situ saja pasti saudara-saudara bisa membedakan. Satu saat kupu-kupu ini terbang dan kena badai, kena angin keras. Dia terjerembab di sebuah atau di tumpukan sampah. Kita bisa membayangkan dengan kekuatan yang masih ada. Karena kupu-kupu ini selalu berpikir, kemana aku terbang? Aku harus mencari bunga. Dan ketika aku hinggap di atas bunga, aku harus mengisap madu yang ada di dalam bunga itu. Itu pikiran daripada kupu-kupu. Walaupun ketika itu dia terjerembab karena adanya angin yang keras, dia jatuh di atas tumpukan sampah. Dia punya pikiran, bagaimana aku harus bangkit. Ya. Dari keterpurukan ini, aku tidak mau hidup di tengah-tengah sampah. Dan akhirnya dengan kekuatan yang masih ada, maka dikebas-kebaskannya lah sayapnya. Kupu-kupu itu kemudian bisa terbang. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan akhirnya dia hinggap di atas bunga. Dan di sana kupu-kupu mengisap madu yang ada di dalam bunga itu. Ini pikiran yang positif. Mari kita memiliki pikiran yang positif. Seperti kupu-kupu tadi. Walaupun seringkali kita ini jatuh di dalam satu persoalan yang mungkin untuk kita pecahkan, sulit untuk kita pecahkan. Tetapi ketika kita mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Berkali-kali saya katakan, kamu jangan khawatir, kamu jangan cemas. Lihat burung-burung di udara yang dia tidak menanam, tetapi Bapakku di surga memelihara engkau. Burung pipit, burung-burung yang terbang di udara, dia tidak menanam, tapi Tuhan berikan kekuatan sayapnya untuk terbang ke sana kemari untuk mencari makanan. Nah, yang kedua tadi lalat. Lalat ketika itu dia terbang juga kena angin keras. Dia sampai natap-natap, ya nabrak-nabrak, dan akhirnya dia terjerembab di atas bunga. Coba. Lalat itu terjerembab, dia temangsang kalau dalam bahasa Jawa, di atas bunga. Kenapa dia tidak mengisap madu? Karena memang hobinya bukan makan madu. Tapi dia berpikir, bagaimana caranya? Aku harus bisa terbang lagi. Dan akhirnya dengan kekuatan yang masih ada, walaupun ketika itu dia di atas bunga, dia kemudian dengan sayapnya, dengan kekuatan yang masih ada, dia terbang. Dan akhirnya dia mencot di tumpukan sampah. Nah, di sanalah dia makan, dia nikmati apa-apa yang ada di sampah itu. Itu pikiran yang negatif. Walaupun sebetulnya dia itu punya solusi, ya punya cara untuk mentas atau untuk loncat, untuk lepas dari kehidupan yang lama. Wah, kalau memang karena apa? Kodratnya seekor lalat ini, dia harus mencok di tempat-tempat yang kotor. Nah, Paulus sendiri mengatakan di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima, saya catat di sini. Mari kita baca. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, suami bersama istri, suami istri, orang tua bersama dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, atau mungkin keluarga yang lain menjadi satu, hidup bersama. Apa kata Paulus? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Taruh pikiran dan perasaan Kristus, perasaan Kristus, pikiran Kristus, tanam dalam pikiran kita.
Supaya apa? Ketika kita menghadapi situasi yang tidak nyaman, ketika kita menghadapi tantangan ujian, berbagai persoalan kehidupan, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagaimana dia menderita ketika dia melayani manusia, ketika dia masih hidup secara jasmani. Dia selalu memberikan solusi, dia memberikan pertolongan, dia memberikan dorongan, dia memberikan motivasi, sehingga setiap orang yang datang kepada Tuhan pasti diberikan solusi. Maka dia katakan, marilah datang kepadaku, kamu sekalian yang bertanggungan berat. Aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan kelepasan, aku akan memberikan jalan keluar, aku akan memberikan solusi kepadamu, sehingga kamu cakap menanggungnya. Nah, inilah saudara, mari kita punya pikiran dan perasaan Kristus. Jangan sampai pikiran kita ini terus dibelenggu ya dengan pikiran-pikiran yang negatif. Waduh, ini ya sekali lagi, jangan sampai kita ini meremehkan. Ya, potensiku enggak seberapa, aku enggak punya ini, enggak punya itu. Jangan, kita punya Tuhan untuk mengatasi solusi setiap kita menghadapi situasi yang tidak nyaman. Yang berikutnya, di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 32a. Ya, 1 Korintus pasal 7 ayat 32a. Nasihat Paulus bagi kita. Saya baca, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Nah, sekali lagi yang bagian ini, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Amin. Ini jadi yang dari kalangan jangan khawatir, ya, yang dari Ndruju, dari Beran, ya, dari beberapa tempat yang sekarang beribadah di dalam keluarga masing-masing. Jangan terus mau kita terhanyut hidup di dalam kekhawatiran. Tuhan katakan, dengan kekhawatiran seseorang, apakah dapatnya menyambung umurnya sehasta saja? Artinya apa? Kekhawatiran itu tidak akan mengatasi masalah. Justru kekhawatiran itu akan membuat kita akan lebih menderita. Ini. Makanya dikatakan apa? Berkali kita kalau menyanyi, hati yang gembira adalah obat. Ya, obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi tidak sedikit di antara orang-orang yang semangatnya patah menjadi rematik, ya, menjadi rematik, penyakit tulang, ya, ini. Nah, berikutnya saya catat, dunia sedang mengumandangkan propaganda ketakutan. Perhatikan. Dunia sedang mengumandangkan propaganda ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan. Ini sekarang, coba dengan adanya COVID-19, ya, terus membuat orang, karena apa? Adanya media sosial yang sekarang canggih maju, ada berita langsung, puas, geger, wah gitu. Terus kemudian membuat orang cemas, takut dan lain sebagainya. Ya. Tidak hanya dokter, tidak hanya pejabat, mereka cemas, mereka takut, mereka khawatir. Apalagi orang-orang yang ya di kota-kota sekarang coba cemas, khawatir. Jadi sekali lagi saya catat di sini. Dunia sedang mengumandangkan propaganda ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan. Pertanyaannya, bagaimana hidup kita? Bagaimana hidup kita? Kita mendengar berita-berita yang terus dari pagi sampai pagi lagi. Ketika kita nyetel televisi atau membaca di media-media cetak, ya, kita selalu mendengar, pikiran kita, mata kita melihat, pikiran kita menangkap, merekam berita-berita propaganda dari dunia ini sungguh menakutkan. Tetapi mari kita menjadi orang-orang percaya. Pastinya ada satu perbedaan. Orang-orang dunia menghadapi permasalahan seperti itu. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Sekali lagi, mari kita memiliki pikiran Kristus. Dia tidak pernah
memberikan kita ini terjerembab. Ya. Dia tidak pernah memberikan situasi yang kita tidak nyaman. Itu diizinkan supaya kita sadar, supaya kita mengerti. Sekali lagi, mari kita memiliki pikiran Kristus. Yang kedua saya catat, pandai-pandailah beradaptasi dengan situasi. Ya. Pandai-pandailah beradaptasi dengan situasi. Ya. Beradaptasi itu menyesuaikan diri. Nanti setelah kita bisa menyesuaikan diri, apakah kita akan terus ada di sana? Ya. Apakah kita akan di sana terus ketika kita sudah menyesuaikan diri, beradaptasi? Nah, ini saya tulis ilustrasi. Ada seekor katak. Seekor katak ketika itu loncat masuk di sebuah panci yang ada airnya. Wah, dia senang. Dia senang. Ada panci, airnya jernih, dia masuk di situ. Dia tidak sadar bahwa panci itu terletak di atas kompor yang menyala. Apa yang terjadi? Ketika air yang ada di panci itu semakin panas, kata itu sebetulnya seharusnya beradaptasi. Ngerti tubuhnya kok semakin hangat, panas, semakin panas. Dan akhirnya ketika itu kata ngerti kalau aku terus-terusan ada di sini, aku akan mati. Dan kira-kira apa yang terjadi? Kata yang bodoh, dia akan ada di sana untuk beradaptasi dengan air yang panas itu dan akhirnya mati. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang mengakibatkan kata itu mati? Apakah air yang panas itu? Kita dapat menarik kesimpulan, yang salah bukan airnya. Yang salah adalah kata itu tidak mau loncat ketika dia beradaptasi dan kemudian dia harus meninggalkan situasi yang seperti itu. Kata yang pintar, kata yang pandai, kata yang bijak, dia harus loncat dan dia dapat hidup. Saudara, mari kita memiliki satu pribadi. Sungguh pun situasi kita seringkali membuat kita sekali lagi dan berkali saya katakan, kita cemas, kita khawatir, kita takut dan lain sebagainya. Dunia memberikan satu berita-berita seperti itu. Apakah kita nyaman di sana? Tentunya tidak. Kita mau loncat. Ya, kita tidak mau di zona seperti itu. Karena kita memiliki satu kekuatan. Seperti minggu yang lalu saya katakan, bahwa Roh Kudus inilah yang memberikan kekuatan untuk membuat kita berubah. Hari ini, saudaraku, mari ketika kita situasi yang kurang mendukung kita, mari kita loncat, mari kita naik ke tingkat rohani yang lebih tinggi. Ya. Dulu kita menyanyi lagu lama, bila takut membayang dan hatiku bimbang, pandang terus pada Yesus, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik terus, naik lebih tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Ya, seringkali kita ada di lembah, seringkali kita ada di satu zona yang kurang enak, kurang nyaman. Mari dengan kekuatan Roh Kudus ada solusi. Kita mau naik ke tingkat rohani yang lebih tinggi. Saya pernah ke Jakarta dan ini pernah saya saksikan. Saya ke Jakarta, saya naik ke Monas, ya 115 meter. Ketika saya masih di bawah, saya melihat kendaraan besar-besar karena saya di bawah. Tetapi ketika saya sudah menunjukkan tiketnya dan kemudian dengan adik saya ipar waktu itu, saya naik ke Monas. Sampai di Monas, saya bisa melihat keindahan kota Jakarta. Bukan hanya itu, saya bisa melihat mobil-mobil yang tadi saya ketika ada di bawah, mobil itu kelihatan besar-besar. Tapi ketika saya ada di atas, saya melihat mobil itu kecil-kecil.
Ketika kita naik ke tingkat, ke level rohani yang lebih tinggi, apapun permasalahan yang boleh kita hadapi, masalah itu kita katakan, masalah silahkan datang. Tetapi aku punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang besar, yang sanggup memberikan kekuatan, sehingga aku dapat menang untuk mengatasi persoalan. Inilah solusi yang Allah berikan kepada kita. Yang berikutnya mari kita baca di dalam Amsal Sulaiman. Ya. Amsal Sulaiman pasal 15. Tolong salah seorang yang bisa dibacakan. Ya, Pak Devi dibacakan. Amsal Sulaiman pasal 15 ayat 16-17. Saya akan membacakan dalam Amsal 15 ayat 16 dan 17 ini firman-Nya. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Sekali lagi. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Nah, ini orang yang dapat beradaptasi. Lebih baik sedikit barang tapi disertai dengan apa tadi? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan percaya kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan mengandalkan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan setia kepada Tuhan. Mungkin harta benda kita tidak berlimpah seperti orang-orang dunia. Tapi Alkitab Amsal Sulaiman memberikan kunci. Lebih baik, lebih bersukacita daripada harta berlimpah-limpah tetapi disertai dengan kecemasan. Mari kita beradaptasi dengan apa yang kita terima. Bersyukur. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan, bersyukur senantiasa di dalam segala sesuatu karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan apa yang kita terima, bersyukur. Tadi di depan saya katakan, jangan hobi menggerutu, jangan hobi ngomel, jangan hobi mengeluh. Mari kita bersyukur dengan berkat yang ada. Mungkin income kita hari-hari ini merosot, kita tidak bisa beli ini, kita tidak cukup untuk membeli itu. Ayo berpadan dengan apa yang ada. Berpadan dengan apa yang ada. Di dalam 1 Timotius, ini ayat yang terakhir saya sampaikan supaya kita memiliki satu solusi di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Berpadan dengan yang ada. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8. Mulai ayat yang ke-7 saya bacakan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi kita ini dunia nol, ya tidak punya apa-apa. Ya, kita datang ke dalam dunia, kita tidak bawa apa-apa dan keluar pun tidak bawa apa-apa. Ayat yang ke-8 perhatikan supaya kita lebih bersyukur. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sekali lagi. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Yang setuju katakan amin. Ya, puji Tuhan, saya percaya yang di rumah juga mengaminkan. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh berlimpah harta. Boleh. Tapi andai kata sesuatu atau situasi diizinkan oleh Tuhan, penghasilan kita, income kita merosot, sehingga kita ini ya makan seadanya. Andai kata itu terjadi loh. Ini firman Allah sudah memberikan satu solusi. Firman Tuhan sudah memberikan satu dasar untuk kita lebih bersyukur kepada Tuhan. Asal ada makanan dan minuman cukuplah. Berarti ketika kita memiliki lebih dari itu, punya rumah, punya kendaraan, punya fasilitas yang lain,
itu adalah bonus daripada Tuhan yang kita pakai untuk menjalani kehidupan. Nah, simpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari. Di situasi yang seperti apapun, jangan mengandalkan dunia. Jangan mengandalkan dunia. Dunia sedang goncang. Dunia bukan tempat kita untuk mengandalkan sesuatu, tidak. Tetapi dunia sedang goncang. Dikatakan dunia sedang meluncur kepada situasi yang tidak menentu. Tetapi ada satu kepastian, ketika kita menghadapi segala situasi yang sulit seperti apapun, Tuhan memberikan jalan keluar lewat firman-Nya. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita siapkan roti dan anggur kita, saudara, dan kita renungkan kehidupan kita. Perjamuan kudus ini kembali mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah memberikan teladan, dia yang menjadi patron atas kehidupan kita. Ya, ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka dikatakan dosa dan kesalahan kita atau sesuatu yang kita lakukan selama ini, kita seringkali mengeluh, kita seringkali menyalahkan orang lain. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, orang tua mungkin menyalahkan anak-anak atau anak-anak menyalahkan orang tua. Kenapa tidak bisa memfasilitasi atau memberikan kebutuhan seperti anak-anak dunia? Mari kita mohon ampun kepada Tuhan, dan roti serta anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus, daging daripada tubuh Kristus itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Baik, mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyi satu pujian ya, yang biasa kita nyanyikan tiap-tiap kita mengambil perjamuan kudus. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
Jemaat yang diberkati Tuhan, layangkan ingatan kita pada 2000 tahun yang lalu. Dengan iman kita percaya Yesus Tuhan kita, Dia yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita, sehingga kita layak menjadi anak-anak-Nya. Bahkan Tuhan menyediakan jaminan kepastian keselamatan bagi kita. Kita menjadi warga negara kerajaan Allah bersama-sama dengan orang-orang kudus-Nya, bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita setia terus sampai akhir kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah silih berganti, persoalan yang belum tuntas, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Baik, saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama sambil kita beriman bahwa Allah yang menjadi kekuatan kita dari sekarang sampai Tuhan datang. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan minum anggur yang membayangkan darah Tuhan Yesus Kristus, itu menguduskan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita minum bersama-sama dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh hening sejenak, utarakan persoalanmu kepada Tuhan. Apa yang menjadi beban-beban hidup kita, apa yang menjadi problem, persoalan kita, hanya kepada Tuhan. Dia adalah andalan kita. Haleluya, haleluya. Saya mohon Bapak Sampurno berdoa dan sekaligus doa syafaat mendoakan hamba-hamba Tuhan, berdoa gereja, bangsa, dan negara kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau masih memberikan kesehatan, Engkau masih memberikan kekuatan, sehingga di tengah-tengah badai COVID ini Tuhan, Engkau masih bisa mengumpulkan kami semua di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terlebih Tuhan, dalam ibadah pagi hari ini kami boleh bersama-sama di seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing mengikuti perjamuan kudus. Tuhan, ini semua adalah kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun kami rindu untuk bersama-sama berkumpul di rumah-Mu di gereja, tetapi pagi hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya ya Tuhan, pertemuan keluarga ini ya Tuhan tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak mengurangi kusukan ibadah kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di mana kami berkumpul, satu dua orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan melalui hamba-Mu. Terima kasih ya Yesus. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur kalau Engkau hadir di tengah-tengah dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk masyarakat kami yang mungkin tidak seindah yang kami rasakan. Karena kami sebagai anak-Mu Tuhan, walaupun kami dihimpit dengan pandemi COVID ini Tuhan, tapi kami merasakan sukacita di dalam nama Yesus. Kami ingin Tuhan,
biarlah di dalam situasi yang sulit ini justru Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk lebih dekat dengan keluarga kami, lebih dekat dengan saudara-saudara kami, dan jauh daripada itu kami boleh dekat dengan Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lain yang mungkin tidak bisa menikmati kehidupan sebahagia kami seperti ini. Engkau tengok satu persatu mereka yang merasa kekurangan. Tuhan, Engkau hadirkan kuasa-Mu, Tuhan. Berikan mereka satu persatu berkat, baik jasmani maupun rohani, supaya mereka tidak merasa sendiri. Karena kami yakin Tuhan, hanya Engkau-lah yang bisa memberikan penghiburan kepada kami, hanya Engkau-lah yang memberikan sukacita kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menunggu mujizat-Mu, seperti mujizat-Mu yang Kau berikan 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami menanti bahwa tidak akan lama lagi Tuhan Engkau angkat musibah yang ada terjadi di negara ini ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya itu semuanya ya Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih ya Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pimpinan kami, buat presiden kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo ya Tuhan, dan seluruh dengan kabinet kementeriannya ya Tuhan. Berikan kemampuan untuk mengatasi pandemi ini ya Tuhan. Kami percaya mereka tidak sendiri. Kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah pikirannya. Segala tindakan keputusannya kami percaya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pimpinan untuk di Provinsi Jawa Tengah ini khususnya, juga lebih khusus lagi untuk Kota Salatiga ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jajaran pimpinan kami semuanya, sampai ke RT, ke RW, kelurahan, kecamatan ya Tuhan. Biarlah semuanya mereka itu akan berserah kepada Tuhan, dan selalu Kau memberikan pimpinan penyertaan sehingga bisa mengayomi, bisa melindungi kami sebagai masyarakat bersama dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya hari ini Kau memberikan berkat yang luar biasa, karena kami juga bisa mengikuti perjamuan kudus yang baru saja kami menerimanya. Terima kasih Bapa, Kau akan mendengarkan doa kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Kau memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Kau memberkati keluarga-keluarga yang saat ini berkumpul. Kau berkati seluruh warga yang ada di Gunung Sari. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semuanya. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua berkat dan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Kita katakan semua amin. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, undurlah dari ibadah ini dan kembali beraktivitas sesuai dengan bidang Anda masing-masing. Kiranya berkat Allah berupa damai sejahtera melampaui akal pikiran kita, dan kasih sayangnya terus mengalir dalam hidup kita sehingga kita dapat mengasihi satu dengan yang lain, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan dan bimbingan yang semakin sempurna ada dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.